What? RE Resident Evil tiba-tiba meriliskan trailer live actionnya. Anjir pak, tiba-tiba pak ya, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba dari pihak Sony Pictures akhirnya mereka mengeluarkan sebuah bentuk project Resident Evil 2026 live action. Serius nih, live action nih. Waduh, tapi pak ya, setelah gua baca-baca mengenai informasi terkait mengenai film ini, ternyata film ini tidak akan memakai pendekatan versi gamenya. Ini adalah reboot total dengan pendekatan yang jauh lebih berbeda. Lah kok begitu? Nah, hal ini sempat jadi sebuah bentuk kontroversial di antara para fans Resident Evil ya, karena setelah gua cek cerita mengenai semua film ini, ternyata film ini akan mengambil semua tokoh baru dan juga elemen-elemen yang juga baru pak. Waduh, kok bisa nih? Jadi sepertinya film ini akan jauh levelnya berbeda dari zaman-zamannya versi game dulu ya. Karena kita tahu ya bahwa sebagai fans Resident Evil, kita tahu bahwa RE itu lebih berfokus kepada konspirasi manusianya. Dan juga ada virus-virusnya kayak T-Virus, C-Virus, sama T-Abyss Virus. Pokoknya semua berbagai macam varian virus itu semua dikaitkan kepada Umbrella Corporation, yang dimana mereka sering berkaitan dengan masalah konspirasi negara, politik virus, segala macam. Pokoknya ya itu adalah sebuah bentuk jika bakal RE yang pernah gua kenal. Bahkan ketika gua mainkan sampai kepada gamenya RE 6, 7, 8, semuanya masih berfokus ke hal yang sama sih ya. Tapi mengenai film ini sepertinya dari pihak sutradaranya ini akan memakai sebuah pendekatan yang jauh lebih berbeda. Dan pas gua cek siapakah sutradaranya, ternyata ini adalah Zack Cregger, men. Gua kaget karena apa? Zack Cregger ini ya, ini merupakan sutradara film horor yang pernah mengerjakan film Weapons tahun 2025, pak. Weapons itu merupakan sebuah film horor paling bikin gua sebagai penonton ya jadi kena psikologi gua, pak. Karena apa? Itu film merupakan elemen perpaduan antara horor campur psikologi dan plot ceritanya Mamma Mia 100, men. Gue suka, men. Bahkan itu film horror the best yang pernah gue lihat ya. Jadi pas gue ketika tahu mengenai film RE ini ketika akan dikerjakan oleh pihak Zack Cregger, gue kaget sih karena Zack Cregger tumen-tumenan cari sebuah film horor dengan IP yang besar tapi dengan pendekatan yang berbeda. Ini sama halnya seperti film The Mummy kemarin, yang dimana awalnya gue berpikir The Mummy itu adalah film horor yang berkaitan dengan petualangan, Imhotep kan begitu ya. Tapi di film kemarin itu beda banget pak. Jadi mengenai IP-nya mungkin sama, tapi pendekatannya akan jauh lebih berbeda agar supaya mengenai lisensinya, IP-nya tidak akan bertabrakan seperti itu. Mungkin ya, gua nggak tahu sih. Pokoknya di film ini katanya ini akan memakai sebuah pendekatan yang berbeda dari apa yang pernah kita mainkan di versi gamenya dulu. Waduh, kenapa lagi nih? Jadi ya pada video kali ini sebagai fans Resident Evil, gua akan mereaction mengenai trailernya Resident Evil live action yang satu ini. Gue pengen tahu bagaimana bentuk pendekatannya, apa ceritanya. Siapa tahu mungkin film ini akan bisa dikaitkan kepada tokoh-tokoh original, mungkin ya, gua nggak tahu juga sih. So tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita menonton mengenai official trailernya Resident Evil ya. Oke, Resident Evil. Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Oh, dia kejebak. Oke. Hello? Oke. Oh, masih sama ya IP-nya ya. Konsol film. Oh, Zack Cregger. Sorry. Oke. Hey babe, look, I'm really sorry that we got disconnected earlier, but Oke. some things have happened. Latarnya di salju ya. I'm in like a seriously fucked up situation right now. Oke, survival banget sih. Oke. Hah? My zombie. And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again. Apa tuh? Oke, RE banget sih. Oke, What? Oke, my zombie ya. Oke, my zombie. I just wanted you to know.
Oke. Duh. I love you. Oh, oke, survival banget sih. Oke. Aduh, duh. Oke. Begini Pak ya, begini. Satu hal aja mengenai film yang satu ini setelah gua tonton mengenai trailernya, setelah gua lihat bagaimana bentuk konsep yang dikerjakan oleh Zack Cregger kepada film ini, jujur gua kaget sih. Karena emang Resident Evil versi film ini elemennya apa ya, agak berbeda dari apa yang pernah gua mainkan dari RE2, RE3, RE1. Beda banget Pak, tapi vibe-nya persis dengan gamenya RE7 sama RE8, yang dimana mereka berfokus kepada toko-toko yang bukan RE Pak. Oke, paham nggak? Jadi kalau kalian udah pernah mainkan gamenya RE7, mereka berfokus kepada toko yang bukan siapa-siapa. Itu adalah Ethan Winters, yang merupakan warga sipil biasa yang berusaha untuk mencari istrinya, yang dimana istrinya terjebak dalam sebuah bentuk konspirasi antara pihak Umbrella sama pihak warga sipil. Nah, sama seperti film ini, mereka berfokus kepada toko baru Pak. Oke, toko baru, yang dimana pas gua baca mengenai sinopsisnya ya, ternyata film ini akan berfokus kepada seorang kurir medis yang bernama Brian, yang diperankan oleh Austin Abrams, yang dimana Brian ketika dia mengantarkan semua suplai obat, ternyata dia terjebak dalam sebuah badai salju yang sangat mengerikan, dan dia harus bertahan hidup dari serangan para monster, zombie, dan juga para BOW yang sangat mengerikan seperti ala-ala RE yang pernah kita kenal ya, seperti itu. Makanya fix ya, film ini akan berfokus kepada satu orang yang berusaha untuk survive dari sebuah keadaan yang jauh lebih mengerikan men. Oke, nah pas gue lihat mengenai mode-mode zombinya, bahkan ada beberapa makhluk-makhluk aneh yang mencekam, yang dimana hal ini konsepnya sama persis dengan gamenya Resident Evil 7 sama Resident Evil ke-8, yang dimana mereka mengambil tokoh RE yang bukan jagoan RE kita sama sekali, bukan sebagai regu penembak, bukan sebagai agen yang jago bertarung, bukan sebagai agen presiden, bukan sebagai anggota PSAA, bukan ya. Dia bukan siapa-siapa, dia hanyalah warga sipil biasa yang berusaha untuk menyelamatkan istrinya dari cengkeraman para zombie-zombie yang sangat mengerikan tersebut. Makanya sepertinya hal itu akan diulang kembali kepada filmnya Resident Evil yang satu ini, cuma dengan pendekatan yang jauh lebih berbeda ketimbang versi formula RE yang pernah kita mainkan di versi gamenya. Sebenarnya mengenai game Resident Evil, mereka pernah mengambil semua POV dari warga sekitar dan bukan tokoh RE yang pernah kita kenal. Contoh seperti gamenya Resident Evil Outbreak file 1, file kedua di zaman-zamannya PS2 dulu Pak. Dan itu game pernah gua mainkan pas gua masih kecil dulu, yang dimana game RE Outbreak ini akan menceritakan tentang semua para civilian di Raccoon City yang berusaha untuk bertahan hidup dari serangan para zombie-zombie ini Pak. Dan mereka semua bukan tokoh-tokoh hero RE, mereka semua adalah para civilian biasa. Jadi sepertinya mengenai film ini mungkin akan memakai sebuah pendekatan yang sama sih ya. Tapi gua nggak tahu apakah ini adalah Raccoon City kah, atau ini adalah kota yang berbeda kah. Karena pas gue lihat mengenai suasananya, bahkan vibe-nya ini sangat berbeda. Apalagi mengenai cuacanya, ini adalah cuaca salju men, musim dingin, salju. Nah sedangkan ketika yang gua tahu ya di Raccoon City, ketika mereka udah hancur ya, itu bukan pada musim dingin Pak. Jauh Pak, makanya ini sepertinya di film ini ya, mereka memakai sebuah pendekatan yang berbeda dan gak akan pakai nama kota Raccoon City. Mungkin karena lagi-lagi mungkin karena kalah lisensi kayak dari pihak Capcomnya, gua nggak tahu ya. Tapi mengenai film ini adalah sebuah film Resident Evil memakai pendekatan dan juga vibe yang sangat berbeda dan tentu pakai horor kembali ya. Jadi ya mengenai actionnya mungkin gak akan semasif seperti kayak Leon Kennedy, Chris Redfield, kan beda ya. Jadi ya mungkin film ini akan berfokus kepada tema survival lah ya, seperti itu. Jadi oke. Ya lagi-lagi mengenai film ini dalam segi bentuk atmosfernya, latar tempatnya, bahkan semua beberapa zombie-zombie yang ditampilkan, well cukup RE banget. Cuman gua nggak tahu apa virus yang kesebar kepada kota ini dan apa hubungannya si Brian ini dengan tokoh-tokoh RE original. Karena ada sebuah rumor yang mengatakan kalau sepertinya ada tokoh-tokoh RE original yang akan tampil kepada film yang satu ini. Mungkin adalah si Ada Wong, atau mungkin Leon Kennedy, atau mungkin Chris Redfield, atau mungkin Jill,
atau mungkin Claire, kita nggak tahu Pak ya, karena ada sebuah rumor seperti itu. Jadi untuk mengenai konsepnya sama seperti game RE8, yang dimana si Ethan itu bisa berinteraksi penuh kepada Chris Redfield. Jadi mungkin di film ini akan menerapkan sebuah formula yang sama, yang dimana tokoh utamanya itu adalah civilian, tapi dia adalah orang yang bisa berinteraksi dengan tokoh-tokoh RE kita Pak. Mungkin lagi-lagi masih kemungkinan cuy, tapi gue sebagai fans ya tentu gue pengen tahu sebagaimanakah hal ini akan dikerjakan oleh Bapak Zack kepada film yang satu ini. Karena gini cuy, orangnya aja udah jauh banget untuk mengerjakan film Weapons, apalagi dia bisa mengerjakan sebuah film Resident Evil tapi dengan pendekatan yang berbeda. Dan gue yakin sih semua para fans game juga makin ngamuk sih, karena maaf ya, mengenai film live action Resident Evil dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bener men. Apalagi ya pas zamannya Mila Jovovich lah, apalagi pas kemarin Pak di tahun 2022 kita mendapatkan sebuah bentuk film live action Resident Evil Welcome to Raccoon City. Bodoh amat lah ya, aduh, yang WTRC kemarin, aduh, ada Leon, what the hell, Leon pakai rambut panjang sama orang India, itu bukan Leon Pak, aduh astaga, itu tuh ngerusak banget sih. Yang meskipun lu bisa menerapkan beberapa plot dari versi gamenya, cuman ya nggak begitu juga dong, astaga. Makanya gue pengen tahu bagaimana film live action ini akan dikerjakan oleh pihak Zack Cregger. Dan film ini resmi ya akan siap tayang pada bulan September tahun 2026. Jadi fix ya, tahun ini kita juga mendapatkan ada banyak banget film horor dengan IP besar men, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Ya, oke lah ya, gue pengen tahu sih gimana hasilnya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai film Resident Evil yang satu ini? Dan khusus gue pengen tahu bagaimana pendapat kalian sebagai fans Resident Evil seperti apa. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.